Baik, ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Udah, oke. Ya, kemarin kita bahas terkait dengan osilasi ya. Osilasi linier dan osilasi tidak linier. Sebentar dulu, saya ini kan. Jadi kemarin kita bahas misalkan seperti ini gitu ya. Apa namanya? Ya, ini osilasi harmonik linier ya. Itu linear itu artinya bahwa F-nya itu sebanding dengan X ya. X di mana X itu perpanjangan yang di 3.18 ya. Sehingga nanti 3.18 ini kalau saya masukkan ke hukum 2 Newton itu didapatkan 3.20 di mana omega 0 di sini adalah frekuensi dari osilatornya. Dan gaya F sama dengan min Kx itu terkait dengan potensial parabolik ya. Yang setengah Kx kuadrat. Oke. Nah, jadi solusinya dari persamaan tadi itulah bentuk sinusoidal. Jadi dikatakan harmonik itu adalah sinusoidal. Kalau enggak sin omega 0t plus v atau pakai cos juga bisa. Tapi kalau pakai sekan, tangan ataupun kosekan itu tidak bisa atau tangan. Jadi yang dikatakan harmonik itu harus sin atau cos. Itu ini. Kemudian itu yang linear sifatnya. Kalau untuk yang terus satu lagi, jadi terkait dengan energi dari osilator harmonik, yaitu adalah konstan ya energi mekaniknya, itu adalah setengah Ka kuadrat, di mana A di situ adalah amplitudenya. Jadi Anda bisa dapat dari 3.44 ini, A-nya dikuadratkan, itu akan didapatkan yang adalah setengah Ka kuadrat. Oke. Kemudian juga untuk yang tak linearnya, sebelum ininya kita masuk yang tak linear, kemarin itu tak linearnya itu biasanya terkait dengan suku yang order di atas 2, misalkan di sini 3 ya, epsilon, di mana epsilonnya itu adalah sangat kecil ya dibanding dengan K, ya, sehingga kontribusinya itu sangat kecil, sehingga nanti solusinya itu nanti biasanya kita terkait dengan perturbasi, metode perturbasi. Nah, epsilon ini itu nilainya lebih kecil dari kata 0, artinya itu soft. Kalau yang lebih besar dari 0 itu hard. Dikatakan soft di sini itu artinya bahwa epsilon di sini itu tidak menguatkan osilasi di bagian yang order utamanya yang Kx ini. Sedangkan kalau dia itu hard, itu berarti dia sama saling menguatkan ya, ininya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga kemarin tuh kita bahas terkait dengan osilasi teredam. Ya. Osilasi teredam. Jadi osilasi teredam itu adalah akibat adanya gaya gesek fluida. Ya. Jadi seperti misalkan contohnya ya ini, misalkan pegas ini dia berosilasi tetapi di dalam fluida, misalkan di udara gitu ya. Kalau tadi itu di vakum, sekarang itu di udara. Di udara, ya bentuk persamaannya seperti ini. Nah, jadi biasanya untuk menyelesaikan 3.55 ini yang merupakan persamaan osilator teredam, itu biasanya kita pakai trial solution namanya. Yang X sama dengan E pangkat lambda T. Pangkat lambda T, nah Anda masukkan, ini Anda turunkan, Anda masukkan. Ya. Jadi kalau turunan pertama itu ada lambda, E pangkat lambda T, kemudian diturunkan 2 kali, terhadap T itu dari lambda kuadrat. Kalau Anda masukkan ketiga ini ke persamaan 3.55 itu kita merubah dari persamaan diferensial dari 2 menjadi persamaan eigen lah istilahnya gitu ya, yang sifatnya kuadratik. Jadi kita tinggal mencari lambda seperti apa di sini. Ini kelihatannya yang 3.57 ini harusnya minus ya, kemarin udah saya koreksi. Jadi apa lambda di sini punya akar itu 2, lambda 1 dan lambda 2, dan nilai
apa namanya gamma kuadrat dikurang omega 0 kuadrat itu menentukan sifat dari karakteristik solusinya. Misalkan kalau untuk omega 0 kuadrat itu lebih besar daripada gamma kuadrat, artinya bahwa suku osilasi itu lebih dominan dibanding dengan suku redaman. Artinya bahwa untuk kasus A di sini itu adalah kasus osilasi teredam, ya. Jadi nanti di sini E-nya itu menjadi imajiner, ya. Imajiner di sini nanti A1 A2 itu adalah bilangan kompleks, bilangan imajiner, bilangan kompleks lah, ya. Kemudian kalau dia itu gamma 0 kuadrat itu sama dengan gamma kuadrat ataupun gamma 0 kuadrat lebih kecil dari gamma kuadrat, itu artinya ini disebutnya critically damped atau overdamp. Jadi solusi untuk kasus B dan C ini bukan merupakan osilasi, tapi ya dia bukan osilasi, jadi sifatnya ini eksponensial. Yang sifat osilasi itu cuma yang kasus A. Ini jadi contohnya untuk yang osilasi teredam seperti ini, ya. Kemarin juga kita udah bahas di sini yang terkait dengan osilasi teredam, ya. Jadi yang osilasi teredam itu adalah ini. Jadi kalau gamanya itu makin besar, dia makin cepat teredam. Jadi ini adalah 1/10 dari peredaman. Kemudian kalau yang ini setengahnya, artinya bahwa gamanya ini makin besar kalau untuk yang makin kecil begini. Nah, ketika dia itu sama, itu nanti yang disebut namanya critically damped. Jadi dia langsung eksponensial turun, jadi tidak ada osilasi. Kalau yang overdamp itu gamanya itu jauh melebihi atau lebih dominan dibanding dengan dibanding dengan omega 0-nya, sehingga ini tidak mungkin ada osilasi di sini. Nah, salah satu aplikasi dari osilasi teredam ini atau osilasi teredam ini, itu contohnya misalkan untuk shock breaker, ya. Jadi shock breaker di kendaraan, baik di kendaraan bermotor, yang motor apapun yang mobil, ya. Jadi kalau Anda lihat ketika misalkan motor itu atau mobil, biasanya kalau mobil itu makin nyaman. Kalau mobil itu dia ada polisi tidur lah gitu, ya. Ada gundukan gitu atau lubang lah gitu, dia nanti pasti akan istilahnya itu istilahnya ketika naik ke polisi tidur itu atau masuk ke lubang itu jadi ada getaran. Nah, tapi pernya itu biasanya di dalam sebuah cairan atau oli lah, ya. Nah, itu karena oli itu punya kekentalan, jadi ketika dia itu mobil itu menyentuh polisi tidur, ya, naik gitu, ya, atau ke situ lubang gitu. Jadi di situ ada osilasi, harusnya ada bergetar gitu. Tapi getaran itu kan bisa teredam karena adanya tadi. Jadi ada pegas, ya. Pegasnya itu di situ biasanya dicampur di dalam sebuah cairan atau fluida, ya, atau oli lah, ya. Jadi kasusnya mungkin kalau untuk yang kasus shock breaker tadi itu mungkin bukan underdam, itu lebih pada ke overdam atau critically dam, karena ketika dia itu bergetar gitu, ya, naik turun pegasnya itu langsung teredam gitu, ya. Jadi artinya bahwa suku redamannya yang terkait dengan kekentalan fluida itu lebih besar gitu. Jadi dia bisa jadi bukan underdam gitu. Kalau mobil-mobil yang sangat bagus itu biasanya lebih cenderung pada overdam, ya. Jadi ketika ada gangguan gitu, ya, lubang ataupun polisi tidur, itu ketika Anda menyentuh itu mobilnya itu tidak berosilasi, kan, apalagi osilasi teredam gitu, ya. Jadi langsung overdam, jadi langsung diredam secara langsung lagi overdam. Oke, ini salah satu aplikasinya ini ke sana. Nah, kemudian ini ada juga yang kita sebut namanya force oscillation, ya. Kemarin
Oh, ini terkait dengan energinya ya. Jadi kalau Anda hitung di sini untuk energi yang osilasi teredam itu seperti ini, ketika omega 0-nya itu sangat-sangat besar dibanding dengan gamanya, ya, persamaan yang di atas ini bisa kita reduksi menjadi persamaan 3.74. Gitu. Sehingga nanti didapatkan bahwa ini kita bisa lihat di sini bahwa energinya memang bergantung pada waktu ya, dan dia sifatnya exponentially decay, jadi menurun secara eksponen. Kemudian ini yang disebut namanya force oscillator harmonik. Jadi kalau tadi aplikasinya itu ke ke shock breaker terkait dengan peredaman dari sebuah gangguan dari dia polisi dari di sebuah kendaraan bermotor ya, baik itu mobil ataupun motor gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal yang sifatnya kita perlu itu osilasi gitu. Jadi jangan diredam. Contohnya itu adalah kalau Anda lihat itu untuk yang, jadi kalau ada misalkan beton gitu ya, itu kan biasanya ada alat yang mendorong itu ke bawah itu loh. Saya namanya apa itu ya. Jadi itu menggunakan ini force oscillator harmonik gitu ya. Jadi oscillator harmonik yang dipaksa gitu. Nah, yang dipaksa itu biasanya terkait dengan nanti di sini ada gaya tambahan yang disebut FD di sini. Yang disebut driven force. Nah, kalau untuk yang FS itu adalah untuk yang springnya pegas yang min Kx, kemudian ini adalah friction yang min Bx B kali X dot gitu ya. Sedangkan FD-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini ada dikatakan driving force-nya gitu, driving force. Nah, jadi persamaannya itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau tadi yang oscillator harmonik teredam, F0-nya itu sama dengan 0, jadi di sebelah kanannya ini 0. Nah, sekarang itu dia ada istilahnya bentuk seperti ini. Jadi ada bentuk F0 cosinus omega T plus theta 0. Nah, jadi ini dikatakan ini adalah persamaan order 2 linear tidak homogen. Inhomogeneous itu maksudnya tak homogen. Artinya tak homogen itu sebelah kanannya itu tidak 0. Jadi merupakan ini. Nah, jadi persamaan 3.87 ini, solusinya itu ada dua, istilahnya gini, dia karena ini solusi linear, karena ini persamaan diferensial linear, dia jadi bisa dikatakan solusinya itu bisa ditulis seperti ini, XI itu adalah solusi yang inhomogen, yang tak homogen, sedangkan XH itu adalah solusi yang homogennya. Nah, XH di sini itu adalah solusi dari osilator teredam yang ini sama dengan 0, sedangkan XI itu adalah yang tidak sama dengan 0. Begitu. Oke. Nah, XH itu udah kita dapatkan ya sebelumnya ya, bahwa XH itu bentuknya seperti ini di 3.89C lah pada akhirnya. Ini adalah terkait dengan osilator teredam. Nah, jadi bisa dikatakan karena ini adalah osilator dipaksa, jadi seiring dengan berjalannya T, XH ini yang Anda lihat, walaupun dia berosilasi, tapi ada eksponensial minus E pangkat gamma T. Jadi kalau T-nya menuju berhingga, ini akan menuju 0. Jadi bisa dikatakan XH di sini bisa dikatakan yang disebut namanya suku transien atau suku sementara. Kenapa? Karena dia seiring dengan T menuju berhingga atau makin lamanya waktu, suku homogeneous ini itu akan menuju 0. Jadi ini kita bisa dikatakan kita tidak terlalu khawatir terkait dengan solusi ini. Nah, untuk yang XI gimana? Nah, untuk XI itu biasanya kita ambil sebuah seperti ansatz ya, namanya ansatz. Oh, sorry. Ini namanya ansatz ya, solusi ansatz istilahnya ansatz. Ansatz itu istilahnya tebakan solusi.
gitu. Namanya tebakan solusi. Ya. Jadi misalkan X itu bentuknya seperti ini. Oke, nah nanti kalau yang XI ini 3.91 ini saya masukkan ke 3.87 itu akan saya dapatkan seperti ini. Oke. Nah, nanti ini Anda uraikan saja. Ya. Anda uraikan di sini. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, apa namanya, jadi Anda gunakan ini rumus ini pakai cos ya. Cos A min B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Jadi pakai identitas ini. Jadi nanti Anda akan mendapatkan suku bagian cos-nya. Ya, ini ada bagian sin-nya. Jadi ambil aja A-nya itu adalah sama dengan omega T, B-nya itu sama dengan misalkan minus V. Oke? A min B, ya betul. Kalau A sama dengan, kalau B sama dengan A, itu satu kan, itu cos 0 satu, ya betul. Oke, sampai sini dulu pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita menggunakan identitas ini? Jadi Anda lihat di sini, Anda uraikan suku ini. Jadi ada yang apa bagian cos omega T, ada yang bagian sin omega T. Nah, sekarang kalau kita samakan di sini, ya, ini kan cuma ada cos omega T, berarti yang atas ini, yang cos omega T ini, itu berarti sama dengan apa? Sama dengan F0 dibagi A. Karena A-nya di situ ada. Kemudian, yang di sini kan sin omega T tidak ada, maka bisa kita simpulkan bahwa yang suku ini, yang K min omega, K min M omega kuadrat sin V, kurang B omega cos V itu sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan dua persamaan ini 3.92 dengan 3.93. Nah, dari sini Anda tinggal permasalahan aljabar. Nanti Anda bisa dapatkan di sini untuk tangan V, yaitu sin V per cos V, itu didapatkan dari persamaan 3.93, itu didapatkan 3.94. Jadi tangan V itu adalah B omega per K kurang M omega kuadrat. Atau kalau misalkan kita otak-atik lagi, saya bagi M semuanya. Jadi kalau K per M itu adalah omega 0 kuadrat, yaitu frekuensi osilasi dari pegas. Gitu ya. Dan kalau omega di sini adalah frekuensi dari gaya ininya, gaya paksanya. Lah. Jadi ini adalah bentuknya tangan V, itu adalah 2 gamma omega per omega 0 kuadrat kurangi omega kuadrat. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, dari 3.92 dan 3.93 Anda otak-atik, misalkan ini Anda jumlahkan misalkan ya. Jadi nanti cos dengan cosnya saling berjumlahkan. Ini dikalikan jadi misalkan ya. Jadi misalkan ini dikalikan untuk yang cos dikalikan BW gitu misalkan. Ini dikalikan BW, B omega maaf. Ini dikalikan K dikurangi M omega kuadrat.
Kemudian dijumlah, dapat 3,96. Oke? Nah, hal yang sama, ada yang mirip Anda lakukan. Ya. Ini dapat sin, seperti ini, 3,96. Dan cos V, itu Anda tinggal masukkan dari sini aja. Jadi cos V itu didapatkan omega 0 kuadrat, seperti inilah, 3,97. Nah, dari 3,92 di sini, ya, dengan memasukkan cos V dan sin V dari sini, itu bisa saya simpulkan bahwa A di sini itu ternyata bergantung pada omega kuadrat, bergantung pada omega lah intinya gitu. Jadi ini sebenarnya tidak konstan. Jadi ini adalah fungsi dari omega. Oke. Nah, 3,98 ini ada gambarnya. Gambarnya itu ini gambarnya jelek, yang ini aja yang bagus saja. Ini enggak. Atau kita cari aja, kita cari di web. Force marriage force oscillator. Ini dia. Ini gambarnya yang bagus, yang berwarna nih. Sebentar. Yang terhadap omega gimana? Ini nih ya. Ini kayaknya lebih bagus ya. Oke, ini terlihat ya. Terlihat di sini. Terlihat. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambarnya di sini ya, di 3,98. Jadi kalau yang yang ini adalah omega, yang ke sini ini adalah A sebagai fungsi omega. Nah, Anda lihat di sini nilai maksimum terjadi itu ketika omeganya sama dengan omega 0. Nah, omega sama dengan omega 0 itu yang dikatakan namanya frekuensi resonansi. Maksudnya frekuensi resonansi apa? Nilai A itu mencapai nilai maksimum. Mencapai nilai maksimum. Itu yang dikatakan frekuensi resonansi. Oke? Wah, ini oke. Jadi itu adalah gambarannya. Jadi kalau kita tulis secara umum, ya, XI di sini yang merupakan solusi tahomogen dari persamaan oscilasi dipaksakan, itu adalah persamaan 3,99. Dengan V itu adalah tangan inverse dari 2 gamma omega per omega 0 kuadrat dikurangi dengan omega. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kemudian ini saya menceritakan ini sebenarnya terkait dengan alternatif prosedur ya. Jadi kita kalau tadi kan kita mengambil F-nya itu bentuknya cosinus ya seperti ini. Ini juga alternatifnya bisa kita ambil bentuknya eksponensial seperti ini gitu. Tapi kurang lebih nanti akan menghasilkan hal yang sama. Kira-kira begitu. Nah, kalau solusi lengkapnya itu kita tulis ya. Yang pertama ini adalah solusi homogen. Ini adalah solusi homogen.
Yang ini adalah solusi yang homogen. Ini homogen. Oke. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini ya, ini udah saya bahas tadi ya, ini terkait dengan amplitude resonansi. Itu ketika omeganya sama dengan omega 0 ya. Itu adalah ketika amplitudenya mencapai nilai maksimum. Itu sudah. Apalagi. Kemudian energi resonansi. Oke. Jadi sama halnya dengan yang teredam tadi, ya. Energi oscilasi itu adalah sama, yaitu sama dengan K ditambah U, di mana K itu adalah energi kinetik, ya, dengan U itu adalah potensial oscilasi, ya, yang sama dengan setengah kx kuadrat. Ya, tentunya kalau yang untuk yang oscilasi biasa, ya, kita dapatkan ini adalah konstan, ya, setengah Ka kuadrat. Kalau nanti untuk yang teredam itu gimana? Kalau yang teredam, K-nya itu di sini adalah kalau masukkan di sini, itu didapatkan adalah bentuknya sin kuadrat omega t plus V, ya, K-nya. Nah, kemudian kalau kita ambil rata-rata di sini, rata-rata dari sin kuadrat itu adalah setengah. Jadi rata-rata itu begini maksudnya. Jadi maksudnya rata-rata itu begini. Kalau dikatakan K rata-rata, itu maksudnya itu adalah 1/T integral 0 sampai T besar, satu periode, T kali dt. Itu rata-rata. Kebetulan kalau rata-rata sin kuadrat, omega T ya, mau ditambah V ataupun tidak, rata-ratanya ini setengah. Makanya ini K rata-rata itu ada 1/4 di sini. Oke. Kemudian jadi kalau diambil di sini untuk nilai K maksimum, ya, jadi rata-rata maksimum itu adalah sama. Jadi ketika omeganya itu sama dengan omega 0. Jadi memang nilai maksimum dari kinetik itu juga pada frekuensi resonansinya. Omega sama dengan omega 0. Kemudian untuk yang U-nya, ya, jadi U-nya itu adalah setengah kx kuadrat. Jadi Anda tinggal masukkan saja solusi ininya. Nanti itu didapatkan itu adalah ada cos kuadrat, ya. Itu aja masalahnya. Jadi yang suku ini itu adalah suku energi kinetik rata-rata, yang di sini adalah suku potensial, energi potensial, ya. Jadi kalau saya ambil rata-ratanya semua itu didapatkan, ini adalah langsung saja ke 3.121, ya, itu adalah 1/4 F0 kuadrat per M kali omega kuadrat ditambah omega 0 kuadrat dibagi omega kuadrat kurangi omega 0 kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah 4 gamma kuadrat omega kuadrat. Kira-kira itu. Nah, ini juga nilai maksimumnya energinya rata-ratanya itu adalah pada frekuensi resonansi. Omeganya sama dengan omega 0. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi ini adalah terkait dengan rata-rata atau laju dari energi disipasi atau energi yang hilang. Ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini persamaan 3.87 itu adalah persamaan osilasi yang dipaksakan, ya, dengan mengambil tetanya sama dengan 0.
Oke. Jadi ini kalau saya kalikan semuanya X dot di sana, ya itu didapatkan bahwa jadi ini adalah suku energi mekaniknya K plus U, ya ini ditambah Bx dot kuadrat yang merupakan suku dari suku dari friksinya gitu ya. Kemudian ini adalah suku yang driving osilatornya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, laju perubahan terhadap waktu dari energi mekanik itu sama dengan minus dari energi yang istilahnya yang hilang gitu ya, karena adanya gesekan, ditambah dengan laju energi yang supply itu yang ditambah lah ya, yang di supply itu supply itu yang diberikan oleh gaya paksanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk dayanya, daya rata-rata itu berarti cuma yang untuk yang driving force saja yang suku sebelah kanannya. Ya. Jadi kalau untuk kita ambil rata-ratanya, ya, itu didapatkan bahwa P di sini itu adalah X.0, P0, F0, sin V. Oke. Jadi ketika dia itu bernilai maksimum, ya, omega sama, jadi dia itu bisa bernilai maksimum ketika terjadi frekuensi osilasi, omeganya sama dengan omega 0. Oke, kemudian juga kita bisa dapat tunjukkan ya ketika suku transiennya sudah habis ya, itu rata-rata dari P itu akan sama dengan rata-rata dari Px dot kuadrat, Bx dot kuadrat, rata-rata, ini rata-rata semuanya rata-rata. Oke, mungkin ini terkait dengan suku osilasi dipaksakan. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjutkan di bab tentang sistem osilasi? Ada pertanyaan? Oke, jadi sebelumnya kita bahas terkait dengan osilasi harmonik, linear dan tak linear. Kemudian ada osilasi teredam atau osilasi dipaksakan. Jadi dari teredam dia ditambah gaya paksa yang bentuknya sinusoidal atau sinus atau kosinus. Nah sekarang kita masuk lagi terkait dengan tadi sistem osilasi tadi. Ini kita ada beberapa pembahasan terkait dengan sistem osilasi. Ya. Jadi sistem osilasi itu bisa dikatakan ya apa istilahnya ya? Ya ada di alam gitu ya. Jadi misalkan ya seperti Anda oceanografi ya, bahwa cuaca itu juga bisa bergantung pada kondisi dari langit gitu ya. Jadi dia ada seperti dalam tanda kutip ada ikatan gitu. Nah, ikatan itu seperti halnya sistem atom gitu ya. Dia ada potensial. Potensialnya itu ketika dia itu misalkan pada minimum gitu ya. Itu dia bisa dua sistem tersebut antara sistem laut dengan langit ya, dia biasanya bisa berosilasi, berarti bisa dimodelkan sebagai pegas lagi. Jadi ada osilasi harmonik kalau itu di titik minimum dari potensialnya. Nah ini secara umum sebenarnya bentuk dari osilasi itu adalah yang jelas dia ada diferensial order 2 terkait dengan gaya. Ya. Kemudian ada G sebagai fungsi X dot. Ini nanti biasanya terkait dengan damping atau ya suku damping itu suku gesekan gitu ya. Nah, kalau Fx itu dia terkait dengan potensialnya. Jadi ini adalah sistem osilasi. Nah, nanti kalau dipaksakan ini yang tidak nol di sebelah kanannya.
Jadi bentuk apakah suatu sistem itu dikatakan osilasi harmonik linear itu sangat bergantung pada fx-nya. Kalau linear itu berarti fx-nya itu sebanding dengan x, kalau tidak linear itu berarti ada suku kuadratik atau suku pangkat tiganya yang di fx-nya ini. Itu juga kita udah ambil contoh gitu ya. Nah ini contoh misalkan osilasi harmonik pada apa namanya sirkuit listrik ya. Sirkuit listrik. Jadi misalkan ya seperti ini, misalkan ini adalah rangkaian apa nih? LC ya. LC ya biasanya C-nya ini sudah terisi penuh ya. Kemudian C itu terisi penuh itu jadi seperti seolah-olah ini adalah sumber tegangan. Kemudian di apa namanya dihubungkan dengan induktor ya. Nah, jadi persamaan dari sistem LC ini itu adalah bentuknya dalam muatan itu adalah LQ double dot dot ditambah Q per C. Oke. Ini adalah tegangan VL. Yang ini adalah tegangan VL. Itu dari L DI per dt. Tapi I itu kan sama dengan dt per dt. Sedangkan yang ini adalah PC-nya, tegangan dari kapasitornya. Nah, jadi kalau sistemnya seperti ini osilasi dalam rangkaian LC. Kemudian, kalau misalkan ini ada L dengan C, ini saya tambahkan apa namanya R di sini resistor. Ya. Nah, kalau Anda tambahkan resistor di sini, Anda bisa lihat bahwa memang resistor ini itu merupakan hambatan, gitu kan? Karena kenapa? Karena kan VR di sini, tegangan di sini. Ya, tegangan ini kan VR di sini kan sama dengan I kali R ya. Sedangkan I itu adalah R dq dt atau R q dot. Jadi ini seperti memang ini suku hambatan ini. Ini suku hambatan. Ini suku hambatan. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi yang atas itu adalah suku apa namanya osilasi harmonik, sedangkan yang bawahnya itu adalah osilasi teredam. Nah, ketika rangkaian RLC ini dihubungkan dengan apa namanya tegangan AC ya, yang bentuknya cos omega T, ini yang dikatakan osilasi dipaksakan. Oke, ini untuk yang kasus rangkaian listrik AC ya. Baik, ini AC. Nah, kalau yang kalau yang ini, oscillation ini dia apa namanya C-nya ini adalah sebagai sumber muatan listrik, ini biasanya adalah DC, ini juga DC biasanya. Sedangkan yang ini adalah rangkaian AC, rangkaian RLC AC. Kira-kira begitu, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup, saya cukupkan ya. Sebentar, untuk absensi. Sekarang tanggal berapa ya? 27 ya, hari Selasa. Ini berarti adalah
Oke, Anda presentasinya mandiri aja ya. Mungkin yang saya ini kan nanti ada yang belum masuk Six itu siapa aja? Coba tolong ini kan meme-nya. Halo? Ya, Pak. Untuk yang belum masuk Six, kalau saya minta meme-nya. Tapi di sini hadir gitu. Siapa aja? Semuanya udah berarti ya? Halo? Ya udah, kalau semuanya ada ya berarti saya tidak perlu berarti ya. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.